Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Jurnalisa by Risa Saraswati, di mana film ini sudah tayang pada tanggal 11 Juli 2024. Disutradarai oleh Rizal Mantovani dan diproduksi oleh Manoj Punjabi dan diproduksi oleh MD Picture featuring Peach House Film dan diperankan oleh para tim jurnalisa sendiri seperti Risa Saraswati, Prinsa Mandagi, Ranggana Purwana, Niko Irham, dan Indri Putri Pratiwi serta berbagai pemain dari tim jurnalisa seluruhnya. Jurnalisa by Risa Saraswati merupakan film horor dokumenter yang akan membawa kita ke dalam penelusuran tempat-tempat angker dan uji nyali di dalam ceritanya. Film ini pun mengajak kita tentang kisah perjalanan Risa dan para anggota tim jurnalisa menghadapi teror hantu yang bernama Sam Ek yang menyerang serta merasuki seorang YouTuber bernama Prinsa Mandagi. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Awal cerita memperlihatkan tim jurnalisa pergi ke sebuah bangunan kosong. Mereka memilih tempat itu untuk melakukan uji nyali seperti biasa. Pada saat sebelum melakukan penelusuran dan uji nyali, tim jurnalisa melakukan doa di luar lokasi uji nyali. Pada saat itu bintang tamu atau peserta yang datang untuk melakukan uji nyali adalah seorang YouTuber muda dan cantik yang bernama Prinsa Mandagi. Malam harinya, Prinsa pun setelah mendapatkan arahan dari tim jurnalisa melakukan penelusuran uji nyali. Setelah beberapa waktu melakukan uji nyali, dia tidak merasakan apapun di lokasi uji nyali. Pada saat itu, dengan rasa percaya diri dan keberanian di dalam dirinya, membuat Prinsa menyebut satu nama, sosok etnis goib yang paling mereka takuti. Setelah Prinsa menyebut nama itu, sesaat Prinsa pun mengalami gangguan serta kerasukan. Tim jurnalisa yang pada saat itu melihat dari monitor room memutuskan untuk menjemput Prinsa. Mereka pun sangat terkejut. Prinsa ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Buntut panjang dalam kejadian itu bukan hanya Prinsa yang diteror oleh sosok hantu itu, namun seluruh tim dan kru jurnalisa mendapatkan teror dari sosok yang bernama Sam Ek itu. Pada akhirnya penelusuran dan uji nyali pun dihentikan dan Prinsa pun dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, banyak kejadian aneh yang diperlihatkan dalam diri Prinsa. Pada saat itu, Indi yang merupakan sahabat Prinsa menemani Prinsa di dalam kamar. Ia pun mendapatkan teror yang teramat mengerikan. Sampai akhirnya, seluruh tim jurnalisa menyelamatkan Indi dari ancaman Prinsa yang pada saat itu sedang kerasukan. Tim yang dipimpin oleh Risa Saraswati pun memutuskan untuk memasang kamera pemantau untuk mengawasi Prinsa pada saat itu, karena dirasa sosok yang memasuki Prinsa sangat kuat dan sangat ganas. Tim jurnalisa pun memutuskan untuk membawa Prinsa ke kampung halaman tempat sosok itu berasal. Berkat saran dari Bapak, karena kalau tidak segera dibawa dan diberikan pertolongan, jiwa Prinsa bisa lepas dan dikuasai oleh sosok yang saat ini merasuki dirinya. Perjalanan tim Risa pun menuju kampung berjalan dengan lancar. Ia pun dibantu warga serta orang pintar di kampung itu untuk mengeluarkan sosok yang menguasai diri Prinsa. Namun karena sosok itu sangat kuat, kejadian pun sangat ekstrim. Karena hasutan dan godaan yang diberikan oleh sosok hantu ini, beberapa dari mereka mengalami kerasukan serta ada yang merenggut nyawa. Sosok itu pun tetap tidak mau keluar dari dalam diri Prinsa.
dan perlawanan serta kekuatan dari sosok itu semakin menjadi-jadi. Di dalam film ini sangat keren sekali, seluruh penonton serasa dibawa langsung oleh penelusuran tim Jurnalisa. Akting Prinsa di film ini sangat keren, walau film ini merupakan debut pertama bagi dirinya. Dari segi pandang mata, gerak badan, seolah semua tampak nyata. Prinsa nunjukin dalam film ini kalau kesurupan emang seperti itu. Keren banget. Scan pada saat Prinsa kesurupan itu benar-benar totalitas banget, benar-benar seperti nyata, benar-benar seolah-olah dia itu benar-benar kesurupan. Darah seluruhnya tuh ada semua campur aduk di dalam film ini. Pokoknya merinding, tegang. Scare yang dikasih dalam film ini tuh sangat-sangat oke banget. Walaupun awal film ini memang agak sedikit lambat atau gimana, aku nggak tahu ya. Pokoknya sebenarnya film itu keren banget. Dari awal juga sudah keren, walaupun ada adegan-adegan yang tertentu yang bikin kita wow. Overall, alur cerita film ini tuh dikemas sangat baik, sangat terasa dokumenternya, walaupun di berbagai part agak kurang dapet klimaksnya. Tapi setelah di bagian inti klimaksnya, di bagian ritual, itu inti dari film ini sangat mencekam dan mengerikan. Pas adegan dia melakukan ritual itu tuh kan yang paling utama, mungkin yang paling ending inti dalam film ini. Bener-bener seperti nyata banget ritual yang dilakukan oleh tim sepuh atau kepala di desa itu, melakukan ritual yang sangat ekstrim banget untuk Prinsa. Karena sosok Sam Ek ini nggak mau lepas dari tubuh Prinsa, dia ingin menguasai tubuh Prinsa. Adegan yang keren pun dalam film ini pada saat di dunia nyata lalu masuk di dunia lain, sangat keren, pokoknya oke banget. Memang kalau Rizal Mantovani yang buat film horor digabung dengan Manut Punjabi itu sangat oke banget. Jadi filmnya tuh sangat keren, dapet semuanya. Di film ini pun dijelaskan kenapa Sam Ek ini tidak boleh disebut namanya. Film ini tuh endingnya bakal menjelaskan kenapa sosok Sam Ek ini nggak mau disebut namanya, apa yang terjadi dengan sosok ini, kenapa sosok ini tuh benar-benar disegani dan ditakuti, apa penyebab sosok ini tuh sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat ganas dan sangat sensitif bila namanya disebut. Semua akan terjawab di film Jurnalisa ini. Asal mula Sam Ek ini kenapa, asal muasalnya itu dari mana, pokoknya semua bahkan dijelasi di ending film ini. Pokoknya film ini tuh keren banget menurut aku, karena memang merupakan sosok Sam Ek ini berasal dari daerah, sosok yang pernah berasal dari daerah yang dibawa oleh tim Jurnalisa, di mana Prinsa ini harus cepet-cepet diselamatin, karena kalau enggak bakal raga dia tuh nggak terselamatkan dan dibawa ke dunia lain gitu. Film ini tuh banyak menceritakan hal-hal yang dokumenter, memang pengalaman yang terjadi dalam tim Jurnalisa. Setiap adegan di film ini memang nampak seperti nyata karena benar-benar digunakan lewat handycam kamera, langsung ngevlog kayak gitu, langsung menggunakan kamera depan. Jadi setiap angle-nya tuh kelihatan memang seperti sedang penelusuran. Bener-bener oke banget. Bener-bener cerita Jurnalisa yang keren banget. Untuk film mereka yang pertama, acting mereka semua totalitas, atau lagi acting mereka tuh bener-bener keren. Kayak mereka tuh udah bener-bener artis, dan yang aktor sudah menguasai berbagai angle perfilman gitu. Pokoknya film ini tuh mengajarkan kita bahwa dimanapun tempat, dimanapun kita berada, jangan berkata sembarangan. Di film ini memang terlihat jelas bahwa Prinsa ini kan nantang sekali manggil sosok yang memang benar-benar ditakuti juga oleh tim Jurnalisa, karena memang benar-benar sosok ini tuh sensitif. Jadi si Prinsa ini seperti menantang dengan memanggil nama itu. Itulah menyebabkan Sam Ek ini marah dan dia meneror. Bukan hanya Prinsa yang diteror, namun seluruh tim yang ikut serta dalam penelusuran itu menjadi sasaran empuk bagi sosok ini. Dimanapun tempat kita berada, jangan sesekali kita sok menantang hal-hal goib. Sesungguhnya memang dia itu berdampingan bersama kita. Dunia nyata dan dunia goib itu memang ada.
Tapi sepatutnya kita manusia jangan pernah kita menantang hal-hal seperti itu. Apalagi Prinsa ini diceritakan di sini kan dia penelusuran sebagai seorang YouTuber dan bintang tamu Jurnalisa. Pokoknya untuk kalian yang mau langsung nyaksikan Jurnalisa by Risa Saraswati, langsung aja datang ke bioskop kesayangan Anda. Masih tayang di bioskop, filmnya tuh keren banget, sangat worth it banget untuk kalian yang mau jump scare debar-debar dalam diri Anda. Setiap adegan atau lagi adegan-adegan mereka tuh sangat-sangat oke semuanya. Langsung aja saksikan di bioskop kesayangan Anda. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Berikan komentar terbaik dalam video saya. Apapun yang masih kurang dalam video saya, apa yang harus saya perbaiki lagi. Pokoknya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan surat yang membahas tentang hal goib yang mana disampaikan pada surat Al-Imran ayat ke-44, yang artinya itulah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Setiap ayat yang ada di kitab Al-Quran maupun surat-surat lain pasti sudah mengajarkan bahwa kita hidup memang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Hanya bagaimana kita menyikapinya untuk tidak saling mengganggu satu sama lain ataupun mengusik. Karena setiap manusia bisa saja memiliki kelebihan dan kemampuan untuk melihat sosok tak kasat mata, yang tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk melihat hal-hal itu.